pemirsa, kami akan membahas pagi ini mengenai topik maju mundur islah Partai Golkar. Selain sudah ada Bung Yoris yang bergabung bersama saya pagi ini, juga sudah ada pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti yang sudah bergabung. Selamat pagi Prof. Ikrar. Pagi, Vina. Tapi sebelum kita akan memulai perbincangan ini, pemirsa, saya akan menghadirkan informasi pengantar berikut ini untuk Anda. Rapimnas Partai Golkar dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri. Menurut Ical, Rapimnas ini mengagendakan konsolidasi partai, termasuk menjaring calon kandidat dan rencana menghadapi pilkada serentak pada Desember mendatang. Rapimnas kali ini mengundang berbagai pihak dari Partai Golkar, termasuk politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala yang tidak hadir karena kesibukan. Begitu pula dengan Agung Laksono yang tidak hadir meski telah diundang dalam kapasitasnya sebagai Waketum Golkar versi Rapimnas Riau tahun 2009. Kalau ia dinamakan Agung Laksono, tentu tidak diundang. Yang diundang adalah Agung Laksono selaku Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar DPP 2009-2015, Rio Budi Santoso yang sebagai Ketua DPP Partai Golkar 2009-2016 dan semua fungsionaris Partai Golkar 2009-2015, bukan kubunya, tetapi mereka sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 2009-2015. Setelah resmi melakukan islah khusus yang disaksikan oleh tokoh senior Golkar sekaligus Wakil Presiden Yusuf Kala beberapa waktu lalu, konflik internal antara kedua kubu di Partai Golkar belum juga usai. Hal tersebut disebabkan karena kepengurusan yang dipimpin oleh Agung Laksono sudah melakukan Rapimnas Partai Golkar terlebih dahulu. Kami tetap akan memakai undang-undang partai politik, yaitu Mahkamah Partai Politik sudah memenangkan Agung Laksono dan Zainuddin Amali dan ditetapkan oleh SK Menteri Hukum dan HAM selaku negara. Adapun pengadilan PT UN dan PN Jakarta Utara, kami sudah banding. Sekjen Golkar Munas Bali, Idrus Marham menyebut penyelenggaraan Rapimnas berlandaskan hasil putusan PT UN dan PN Jakarta Utara yang condong pada kubu Munas Bali. Sehingga tim formatur yang ada saat ini didominasi Munas Riau tahun 2009. Namun demikian, kubu Munas Ancol akan tetap mengikuti rangkaian Rapimnas termasuk pencalonan dalam pilkada serentak. Ya pemirsa, langsung saja saya akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Bung Yoris, saya ingin bertanya dulu kepada Anda. 30 Mei lalu sudah islah terbatas begitu ya, dimediasi oleh Pak Yusuf Kala. Iya. Bagaimana kemudian masa depannya sekarang? Kami masyarakat masih bisa optimistis melihat islah Partai Golkar atau sepertinya semakin suram? Saya ingin katakan bahwa sepanjang niat kita itu baik untuk kepentingan partai, saya masih optimis karena saya kemarin pagi jam 11 ketemu beliau di kediaman untuk mendiskusikan karena kami akan melakukan pertemuan awal itu ini malam. Nanti malam jam 7, sehingga saya minta pandangan-pandangan beliau sebagai penggagas tentunya, inisiator, karena arah kesepakatan kami yang 4 poin itu, seperti apa yang tadi Vina bilang, ini kan publik melihat sekarang ada Rapimnas yang dilakukan oleh ini, terus nanti begini, ini gimana gitu. Jelas bahwa nanti malam itu pertama kami hanya sepakat bagaimana mengakomodir semua calon-calon dari dua kubu tapi semua Partai Golkar. Kemudian kita bersama-sama menyepakati untuk membuat satu jutlak dan juknis tentang mekanisme untuk bisa menetapkan siapa yang akan dicalonkan oleh Golkar. Tentunya kita sudah ada gambaran bahwa kita akan memakai lembaga survei yang nanti kita sepakati secara bersama-sama. Kemudian bagaimana pembiayaan, kan lembaga survei ini kan tidak bisa kita suruh begitu aja tapi harus dibayar. Nah, itu aja yang kita akan. Jadi kita tidak masuk ke yang lain sesuai dengan kesepakatan itu. Oke, tapi ada Rapimnas yang diselenggarakan oleh kubu Abu Rizal Bakri yang mengklaim sebagai Munas Riau karena hasil putusan sela menyatakan ini kembali ke Riau begitu ya, hasil Sekarang Munas saya Riau. mau tanya sama, tapi kemudian mohon maaf, kemudian dari pihak Abu Rizal juga memprotes musda-musda yang diselenggarakan oleh kubu Agung Laksono. Jadi sama-sama memprotes gerakannya. Ini sepertinya makin keruh saja suasananya. Itulah begini, itu yang saya katakan begini. Mereka melakukan Rapimnas itu dasarnya apa?
Kalau dia bilang dasar karena Munas Riau, mereka selalu mengatakan bahwa harus patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hukum yang berlaku. Nah, proses Munas yang mereka lakukan di Bali 30 November yang lalu, itu Munas apa coba? Bali. Munas Bali mengakhiri kepengurusan Riau. Abu Rizal Bakri Riau. Mereka sendiri yang mendemisionerkan itu. Abu Rizal menyerahkan pataka kepada penyelenggara Munas, kemudian melantik secara aklamasi, tepuk tangan hebat sekali, penjagaan dan lain sebagainya. Ini kan sudah selesai kan? Oke. Kok tiba-tiba ada 2 pengadilan yang memunculkan ini? Riau dari mana? Nah, itu yang sekarang kami sedang menelik motif apa di balik itu. Oke. Dari Stadion Borisov di Belarusia, juara bertahan tim Matador Spanyol unggul tipis 1-0 lewat gol gelandang yang bermain di Manchester City David Silva di penghujung babak pertama. Di babak kedua dari sejumlah peluang tidak ada gol tambahan tercipta dari tim besutan Vicente de Bosque ini. Keunggulan 1 gol bertahan hingga akhir pertandingan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Pagi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rike Karolin. Terima kasih telah bersama kami selama 1,5 jam tadi. Dan jangan lewatkan bincang pagi usai program ini. Sampai jumpa. LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut, sebelum menjadi undang-undang harus diperiksa oleh BPK dan diawasi oleh DPD RI. Sidang Rapimnas ke-8. Karena Dari itu menyerahkan kepada Munas Riau, dan menurut dengan saya juga menurut pikiran saya bahwa kita dikaitkan dengan Islam ini harusnya semakin kondusif. Kenapa semakin kondusif? Sebab dalam Munas Riau ini sebetulnya 2 pihak itu berada di dalam. Ada Pak Agung, ada Pak Yoris, ada apa namanya? Tapi kemarin diundang atau tidak Pak Happy Bone? Kalau dua-duanya ada, kemudian pihak dari Agung Laksono diberikan undangan atau tidak kemarin untuk ikut dalam Rapimnas, Pak? Oh, diundang. Buktinya Pak Prio hadir, Pak Mahyudin hadir. Diundang ya, Bung Yoris ya? Enggak. Ya, dua-duanya saya itu pikir hadir. Pak Happy minta maaf aja. Sehingga Ya. kemudian Pak Happy saya maaf aja. seluruh ada yang tidak disayangkan, kemudian banyak yang tidak hadir di situ, gitu ya. Kalau kemudian sama-sama hadir itu kan sebenarnya sudah terjadi itu otomatis, dan kemudian bisa saling membahas sebagai saudara, kita mendiskusikan dengan baik masalah-masalah seperti itu, begitu. Sehingga ini tidak akan semakin seru, malah semakin baik kalau pandangan saya. Pak Happy, Bung Yoris mau menanggapi? Pak Happy, selamat pagi. Kita Pagi, sebagai sesama kader Golkar, memahami tentang berorganisasi bagaimana. Saya mau tanya secara akal sehat Pak Happy kan. Kira-kira Pak Happy setuju dan memahami bahwa putusan sela di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, kemudian provisi dan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Petun itu, menurut Pak Happy itu masuk akal nggak kira-kira? Kan Pak Happy ikut di sana. Abu Rizal Bakri dengan Pak Happy segala macam itu membuat Munas tanggal 30 November, kemudian mendemisionerkan kepengurusan yang kami semua ikut 2009-2014. Secara aklamasi dengan gegap gempita meriah semua mengangkat Abu Rizal Bakri. Terus ke Petun itu mempersoalkan tentang SK Menkumham. Tidak mempersoalkan antara
Kubu mana? Kubu mana atau kubu mana, kok tiba-tiba muncul yang sudah demisioner, yang sudah mati, makanya saya pakai istilah zombie itu kan. Kok tiba-tiba terus semua bangga memakai itu. Oke, Pak Happy, menurut Anda bagaimana? Gimana itu Pak Happy? Saya mau bicara fair aja gitu. Anda meyakini atau tidak begitu? Sesuatu yang Secara aneh kalau aja, dinilai oleh Bang Yoris. Ya, perdebatan seperti ini udah terlalu lama ya dilakukan. Dan ini menghabiskan energi dan juga menghabiskan memeras pikiran yang terlalu lama. Dan ini berlarut-larut. Sehingga kemudian pada akhirnya diserahkan kepada hukum. Ya. Nah, kalau sudah diserahkan kepada hukum, memang harus dipercayakan kepada hukum. Biarkan saja proses hukum itu berjalan gitu loh. Dan kita harus sama-sama menghormati apa keputusan hukum itu. Sebentar, saya ingin tengahi dulu. Ya, saya ingin tengahi dulu, Prof. Ikrar, Anda bisa berkomentar soal ini. Ya, di sini menunjukkan betapa poin ketiga itu nggak jalan ya. Kalau masalah poin ketiga yang ingin sama-sama membangun Golkar lebih. Tapi kan belum bertemu gitu, nanti malam. Betul ya, yang ingin saya katakan di sini ya, kalau memang itu dasar dari keinginan bahwa kepentingan kelompok itu ditinggalkan dan kepentingan Golkar yang lebih besar didahulukan, itu tentunya persoalan ini nggak akan muncul kembali. Itu yang menjadi soal. Nah, kayaknya nih di dua pihak ya, baik kubunya Agung Laksono maupun kubunya Abu Rizal Bakri ini sedang berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu ya, di satu sisi kita tahu bahwa biar bagaimanapun Golkar harus cepat-cepat memasukkan nama-nama itu pada bulan Juli kalau nggak salah ya. 26 sampai 28. Pada sisi yang lain bukan mustahil kubunya Abu Rizal Bakri bukan mustahil juga mungkin menginginkan supaya PT UN itu ya itu juga bisa dipercepat juga supaya misalnya hasil hukumnya itu bisa ingkrah gitu ya. Jadi ketetapan hukum tetapnya itu ada. Walaupun di sisi yang lain mereka juga buying time juga ya. Maksud saya misalnya kayak melakukan rakernas ataupun mengajak orang-orang untuk kemudian bergabung kembali dan sebagainya. Jadi ini yang buat saya agak sulit karena mereka sedang berebut mengenai siapa yang legitimate ya di mata para pengurus di daerah ya. Sementara kita tahu teman-teman Golkar di daerah mungkin juga sudah seperti seperti orang yang repot juga ya. Maksud saya mereka kan biar bagaimanapun harus mempersiapkan diri bukan saja untuk mendaftarkan diri tapi juga bagaimana strategi taktik untuk pemenangan bulan Desember nanti ya, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Belum lagi nanti mereka juga harus berpikir-pikir mengenai bagaimana melaksanakan survei ya. Kalau mengenai siapa yang bayar, setahu saya kalau nggak salah nanti calon-calon itu kita belum bicara. Belum bicara. Saya coba mau tanya Pak Ikrar sebagai menurut logika aja, kita bicara orang awam lah, saya ini nggak mengerti hukum kan. Mereka lakukan munas kan kemarin, kemudian mereka gugat di petun itu tentang SK Menkumham. Kok tiba-tiba hakim bisa mengeluarkan ide baru, menghidupkan kembali Munas Riau itu yang juga menjadi satu yang repot ya. Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara itu apakah kemudian tidak mempertimbangkan undang-undang partai politik ya? Yang jelas di situ ada pasal mengenai kalau ada terjadi sesuatu itu harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai ya. Terlepas dari Mahkamah Partai itu juga debatable ya. Artinya dua orang itu kemudian menyatakan itu Agung Laksono, kemudian Pak Natabaya bilang bahwa itu belum keputusan mahkamah, kemudian Pak Muladi akhirnya juga sebagai ketua mahkamah partai mengeluarkan surat. Kira-kira bisa jadi itu yang mana yang menjadi dasar hukum itu yang buat saya kalau juga saya begini Pak Ikrar. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Bang Yoris, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, kita mulai lagi perbincangan. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Pak Mahyudin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Munas Ancol. Selamat pagi Pak Mahyudin. Pagi. Baik, Pak Mahyudin datang di Rapimnas yang diselenggarakan oleh Abu Rizal Bakri yang mengatasnamakan pengurus Riau.
Anda bisa gambarkan atau jelaskan apa yang mendasari sehingga Anda ikut serta dalam Rapimnas tersebut hadir? Begini, karena kita diundang, tapi saya juga menghadiri hanya pembukaan ya. Karena diundang bahwa yang mengundang itu pengurus Golkar versi Munas Riau, katanya dengan dasar bahwa putusan Pengadilan Jakarta Utara itu mengembalikan ke Munas Riau. Jadi intinya ya kita datang menghadiri undangan pengurus Golkar ya sebagai pengurus Golkar Munas Riau. Saya sih melihatnya dari sisi positifnya saja, ya itu silaturahmi lah dengan teman-teman semuanya gitu. Oke. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda hadir di pembukaannya saja, Anda hadir karena hasil putusan pengadilan menyebutkan ini dikembalikan ke Riau, dan Anda datang untuk menghadiri undangan yang sudah disampaikan oleh mereka. Tapi apakah itu artinya Anda mengakui hasil putusan tersebut yang mengembalikan ke kepengurusan Riau begitu? Anda mengakuinya karena sebenarnya ini masih debatable. Bang Yoris sendiri menyatakan bahwa itu penuh dengan pertanyaan hasil putusan pengadilan tersebut. Menurut saya sih kan itu kan masih panjang ya, masih jalan karena turunnya kan masih banding. Jadi memang saya tidak terlalu memahami pengadilan ini ada dua yang, tapi kalau menurut paham saya sih urusan hukum itu memang belum selesai karena masih ada di banding tata usaha negara ya. Cuma karena diundang kemarin pembukaan ya kita datang. Apalagi atas nama pengurus Riau kira-kira. Oke, selain Pak Mahyudin yang juga hadir di sana dari kubu Agung Laksono atau Munas Ancol adalah Pak Priyo Budi Santoso. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Yoris. Bang Yoris, ada beberapa kader yang termasuk dalam kepengurusan Agung Laksono juga hadir begitu. Bagaimana komentar Anda? Saya pikir begini, itu kan seperti tadi Pak Mahyudin jelaskan, kemudian kita juga dengar Pak Priyo juga menjelaskan bahwa kehadiran itu karena menghargai ada undangan gitu, dan dianggap bahwa itu tidak ada masalah, malah dia lebih cenderung untuk mulai membangun ada pemahaman bersama, cooling down karena suasana kebatinan yang selama ini terjadi, agar mudah-mudahan kesepakatan yang akan kita lakukan ini hari itu bisa terjadi gitu. Nah, itu alasan beliau yang saya tangkap, karena sampai sekarang kan beliau belum secara formal melakukan klarifikasi di internal. Sebab waktu pada saat pembukaan itu kami juga ada rapat harian bersama Pak Agung Laksono membicarakan tentang langkah-langkah konsolidasi. Jadi kami, kalau Anda tanya, kok ada Rapimnas begini, saya anggap itu menunjukkan kepanikan, apalagi hasilnya itu kan sangat provokatif. 4 poin yang mereka lakukan itu. Di satu sisi Abu Rizal selalu mengatakan bahwa mari kita islah bersama-sama membesarkan Golkar, ini gabung dengan ini. Pertama dia akan memecat semua kader-kader Ancol katanya gitu. Kedua, menduduki atau mengembalikan kantor di DPP di Selipi, ya kan? Kamu apalagi saya nggak tahu. Ini satu sisi kan. Jadi apakah itu Rapimnas begitu urgen untuk membicarakan itu? Saya hanya ingin katakan, yang melakukan penyerangan dari awal dan berniat untuk menguasai kantor DPP sejak November tahun lalu adalah kelompok mereka. Mereka yang menyewa orang-orang bayaran, memakaikan baju AMPG, kita yang ada di dalam menyerang di tanggal 24 itu. Masuk, datang, hari Senin juga. Ada Aji Samsudin, ada Daniel, datang kemudian mencoba untuk menekan Kapolres, untuk mereka boleh masuk, nggak tahu dengan alasan apa. Nah, sementara di satu sisi mereka katakan mari kita islah. Kita baik-baik dan kita sudah sepakat bahwa kantor itu adalah milik Golkar dan mari kita pakai secara bersama-sama. Saya ingin katakan bahwa mereka lah yang tidak berniat secara tulus dan ikhlas untuk menyepakati kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 30 November. Saya mau kasih satu contoh. Kita sudah sepakat secara bersama-sama dalam proses kesepakatan itu bahwa seluruh proses-proses ini kita lakukan di kantor
DPP Golkar atau di kantor Golkar mulai dari nasional sampai ke tingkat 2 karena itu adalah infrastruktur Golkar yang resmi. Itu udah sepakat, semua sepakat. Tadi malam Pak Hidayat kontak saya mengatakan bahwa kan janjinya jam 7 malam, ini hari jam 7 malam. Saya katakan kok kenapa mesti malam? Ya beliau alasan karena Pak Teo punya kesibukan, pasti ya nggak apa-apa kalau saya. Tiba-tiba beliau katakan bahwa oh teman-teman nggak mau katanya kalau bikin di kantor DPP. Kantor DPP loh. Ini apa lagi kan? Oke, jadi ini sepertinya kalau saya simpulkan dari apa gambaran yang ada, Prof. Ikrar, sepertinya sulit sekali ini untuk islah, tidak ada kuncinya untuk kembali islah padahal sudah tanda tangan, sudah sepakat. Gitu. Iya, mereka yang mulai. Kalau kita lihat ya, biar bagaimanapun kubu Agung Laksono ini sampai sekarang masih memiliki legitimasi politik karena adanya SK Menkumham. Dan Mahkamah Partai. Ya, dan Mahkamah Partai itu otomatis karena adanya Mahkamah Partai kemudian SK Menkumham itu keluar. Ya. Di sisi yang lain, di sisi yang sama juga ya, kebetulan kubu Agung Laksono itu adalah sekarang yang menguasai kantor DPP. Ya, nah makanya kemudian untuk memenuhi apa namanya itu tadi saya katakan bahwa legitimasi politik di pihaknya Abu Rizal Bakri, makanya kemudian mereka juga ingin menguasai kantor DPP. Kenapa demikian? Karena itulah yang melambangkan institusi, ya, simbol dari Partai Golkar itu ya. Tapi terlepas dari apa namanya itu keributan-keributan ini, tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa secara sosiologis baik pihaknya Bung Yoris maupun pihaknya kawan saya Happy Bone ya, itu memang tidak memiliki prinsip kekitaan itu, we feeling, perasaan kekitaan, bahwa kita sama-sama Golkar, bahwa kita benar-benar ingin islah, bahwa kita benar-benar ingin membesarkan Golkar ya. Kenapa demikian ya? Karena kalau Anda perhatikan ya, itu juga kalimat-kalimat pada saat islah yang mengatakan bahwa kita ingin memberikan contoh kepada partai-partai lain bagaimana membangun sebuah islah di tengah konflik yang sedang berlangsung ya. Tapi ternyata tidak ya. Mereka gitu. Bukan kami. Saya dari personal. Nah, ini saya ingin ke Pak Happy Bone kembali. Pak Happy Bone sudah bergabung kembali bersama kami. Pak Happy Bone, bagaimana komentar Anda dari apa yang sudah diungkapkan Bang Yoris mengenai pendudukan kantor? Upaya penyerangan yang salah satunya ada tokoh Aziz Syamsuddin juga yang merupakan kader, dan dari Abu Rizal Bakri dan Daniel juga. Komentar Anda bagaimana? Ya, itu saya juga kaget ya mendengarkan bahwa ada penyerangan-penyerangan seperti itu, dan memang saya sudah lihat itu di televisi. Tetapi kemudian setelah diklarifikasi, lalu kemudian Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, itu membantah bahwa itu sama sekali bukanlah perintah dari ARB atau dari kubu ARB kalau mau kubuan. Jadi terus itu Aji Syamsuddin itu siapa ya? Yang disampaikan. Aji Syamsuddin sama Daniel di situ ngapain? Ada perintah. Nah itu harusnya itu sudah menjadi ranah pihak kepolisian. Polisi harus membongkar siapa itu, dibuka aja gitu loh. Jangan kemudian udah ditangkap karena dari pihak ARB merasa bahwa tidak sama sekali mengirimkan orang untuk melakukan penyerbuan dan lain sebagainya. Kalau itu memang yang diinginkan, barangkali sudah sejak dari dulu itu dilakukan. Ya, karena kita sudah sepakat bahwa itu adalah merupakan ranah hukum, maka diserahkan kepada hukum. Nggak mau dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar seperti itu. Pak Happy, ya. Pak Happy Bone. Ya, satu pertanyaan dari Bang Yoris. Saya mau tanya aja. Terus keberadaan Aziz di situ pada pagi hari itu bersama-sama dengan Daniel, kemudian melakukan dialog dengan Kapolres Jakarta Barat dan seluruh jajarannya untuk memaksakan orang-orang ini untuk bisa masuk, itu kapasitas Aziz itu sebagai apa? Oke, Pak Happy, mungkin bisa ditahan dulu jawabannya, bisa dijawab. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Saya mulai kembali perbincangan pagi ini. Saya ingin ke Pak Happy Bone. Pak Happy Bone, tadi sebelum jeda Bang Yoris bertanya soal bagaimana dengan kehadiran Pak Aziz dan juga Daniel di sana pagi itu.
Apakah tidak terkait sama sekali dengan penyerangan? Ya, teori saya sebetulnya tidak hal ini karena saya tidak ngerti soal kondisi lapangan. Tetapi yang jelas, kalau dalam logika saya, kalau mau melakukan itu tidak pernah dilakukan karena apa? Karena sudah diserahkan kepada ranah hukum, sehingga kemudian ranah hukum inilah yang jadi keputusan apa yang harus ditaati bersama-sama. Gitu. Nah, berkaitan dengan adanya Aji Samsudin, coba saja diklarifikasi gitu. Apakah dilakukan oleh saya sekali. Dan kemudian tidak pernah ada perintah pemerintah soal itu. Yang nggak ada perintah dari Pak Happy pasti, tapi kita nggak tahu. Baik, Pak Mahyudin sepertinya ada gangguan teknis. Tapi kami sudah tangkap jawaban dari Anda, tidak ada perintah dan ini perlu diklarifikasi lebih lanjut begitu ya kepada orang-orang yang bersangkutan. Terima kasih Pak Mahyudin, Wakil Ketua Dewan Pak Happy Bone dan juga Pak Mahyudin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ancol, dan juga Pak Happy Bone, Ketua DPP Munas Bali atas sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Sudah ada jawabannya begitu, perlu nanti diklarifikasi terlebih dahulu Bang Yoris. Tapi yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana kemudian islah ini itu yang paling penting. Bentuknya adalah positif begitu. Kalau saya begini, Vina dan Pak Prof, saya sampai ini hari masih optimis bahwa itu akan terlaksana, dan saya bisa meyakinkan bahwa dari kubu Pak Agung Laksono atau kami dari Ancol, karena dari awal terutama 5 orang ini adalah tim penyelamat partai yang kita bentuk pada tanggal 2 Mei tahun lalu untuk mencikapi dan melakukan otokritik terhadap manajemen Abu Rizal Bakri pada saat itu dan sampai sekarang. Jadi kami masih punya optimisme di situ, dan kami, terutama saya sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan selalu melakukan komunikasi dengan Pak Yusuf Kalla sejak awal proses ini sampai sekarang, dan kemarin pagi jam 11 saya masih ketemu beliau juga. Saya masih, kalau Anda tanya saya jujur, mereka lah yang tidak siap karena mereka tidak solid. Nanti ini hari maunya begini. Abu Rizalin terutama, ini orang nggak konsisten gitu. Sekarang begini, nanti besok nanti lihat tim. Tapi Bang Yoris, ini masalahnya kalau masih saling menyalahkan, masih saling makanya menunjuk, tapi saya punya optimisme begitu kan. Ya, ini kita akan niat sulit sepertinya. untuk kepentingan ini. Nggak, kalau saya ambil contoh yang paling simpel ya Pak Prof ini. Kita sepakat dari sebelum tanggal 30 Mei untuk tanda tangan itu, di dalam lampiran 6 kali pertemuan itu, bahwa pelaksanaan pencalonan itu dilaksanakan di kantor Golkar mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat 2 karena itu adalah markas Golkar. Setuju kan? Waktu itu sampai dengan itu. Tapi itu tidak dilaksanakan. Bukan. Baru tadi malam katanya ada teman-teman, Pak Hidayat bilang ada teman-teman yang bilang nggak happy kalau bikin, loh terus bikin di mana, saya tanya sama beliau. Oke. Nanti tapi bagaimana kemudian Prof Ikrar, mungkin nanti setelah jeda, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Setelah jeda mungkin Anda bisa jawab apa sebenarnya solusi untuk menjawab tarik ulur maju mundur ini yang terus terjadi dan terus kita masyarakat saksikan ya. Kita akan nantikan jawaban dari Prof Ikrar setelah jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, saya langsung mulai kembali perbincangan. Prof Ikrar, Anda lihat ini masih pro dan kontra, masih saling mengakui diri lebih benar daripada yang lain. Anda melihat bagaimana kemudian jadi kuncinya? Gini, ini kan lagi memperebutkan sebuah tanda tangan. Ya. Karena tanda tangan itu yang akan menentukan ya siapa calon-calon dari Partai Golkar yang akan maju di dalam pilkada ya, baik pada tingkatan provinsi, kabupaten, kota. Betul. Nah kemudian ya, kita juga tahu bahwa dari kubunya Agung Laksono merasa bahwa mereka masih memiliki SK dari Menkumham yang katanya dicabut oleh PT UN ya.
Dan kita juga tahu bahwa PT UN kemudian mengembalikan ke Riau. Ini juga buat saya juga agak aneh ya. Kenapa demikian? Kan masa bakti sebuah kepengurusan itu kan 5 tahun, kemudian kok bisa dibalikkan ke sana, dan kemudian apakah hasil dari Mahkamah Partai itu diabaikan? Ini juga menjadi satu hal yang tanda tanya besar. Nah, kalaupun kemudian yang satu punya SK Menkumham, yang satu mengatakan keputusan dari PT UN, nah pertanyaan saya, hasil dari PT UN itu kan juga tidak bisa ditindaklanjuti dengan mengajukan pengurusan baru ya, yang kemudian diajukan kepada Menkumham ya, untuk mengganti surat yang baru yang lama ya. Jadi SK baru itu belum keluar, dan itu memang tidak bisa keluar sebelum ini inkrah. Ini yang menjadi tadi saya katakan berpacu dengan waktu itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi itu kelihatannya itu yang ingin diperjuangkan itu, dan buat saya lagi-lagi mudah-mudahan Golkar bisa menyelesaikan konflik di internalnya, sebab kalau tidak mampu menyelesaikan konflik internal, bagaimana kemudian dia bisa berfungsi sebagai partai politik begitu. Dan jangan-jangan nanti tidak jadi ormas. Bukan fokus untuk berkompetisi dalam pilkada, tapi berkompetisi di dalam keluarga sendiri. Betul. Oke. Nah, Bang Yoris, singkat saja untuk penutup, bagaimana kami akan menantikan Golkar akan bertarung secara sehat nanti atau ketinggalan kereta karena sibuk di dalam urusan rumah tangga sendiri? Saya masih punya optimis terhadap proses kesepakatan yang sudah kita bangun secara bersama-sama, dan dari kubu kami itu punya pemahaman yang sama bahwa kita utamakan partai dulu, dan kesepakatan itu kan kalau kita anggap bahwa ini ceasefire ya, atau gencatan senjata, itu kan 30 Mei sampai 26 Juli aja. Mekanisme ini yang kita sekarang selesaikan supaya kita bisa berproses sesuai dengan jadwal dari KPU. Soal siapa yang nanti tanda tangan, kita lihat nanti tanggal 26. Kalau kita mau berbicara legal, itu yang debatable tadi kita udah bilang ribut. Anda tanya saya punya keyakinan. Ya, betul. Iya kan? Kalau tanya mereka juga punya keyakinan yang berbeda. Keyakinan, cuma keyakinannya lucu-lucu gitu kan. Dia yang menemisioner, dia yang sudah mematikan, dia yang angkat kembali. Tapi ini yang kami sedang mengkaji, ada motif apa di balik ini. Ini perlu kita akan pikirkan secara bersama-sama. Tapi yang jelas sekarang akan duduk bersama dulu untuk bicarakan soal yang kriteria, kemudian juga soal menseleksi calon-calon begitu ya. Itu yang jadi fokus sekarang sampai nanti tanggal 26 tanda tangannya. Jadi kalau mau berdebat nanti di situ saja, jangan sekarang. Nggak usah. Oke, baik. Kita nantikan saja. Semoga juga nanti kita bisa menantikan kabar baik dari Partai Golkar supaya juga bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi nanti pilkada pada Desember mendatang ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di sini.